Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari memasuki Minggu Epifani yang kelima pada hari ini. Kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kolose 3 ayat 17 menjadi dasar dalam rangkaian ibadah yang bertemakan hidup yang berintegritas. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita sambut dengan pujian kita kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Di dalam doa kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengakui bahwa ketidakberdayaan kami mengakibatkan apa yang kami ungkapkan dalam kata-kata kami, apa yang kami lakukan seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mohon pengampunan ketika hidup kami belum memiliki integritas, dan kiranya Tuhan menolong kami supaya apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan itu kami dasarkan melalui apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui PKJ 43 bait 1, 2, dan 3. Kami berlumuran dosa
setiap kita yang mau menyadari akan keberadaannya di hadapan Tuhan, mohon pengampunan atas segala kekurangan dan dosanya. Tuhan berkenan untuk menyelamatkan dan Tuhan berkenan untuk memberikan rahmat sebagaimana dinyatakan di dalam Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari berita Injil yang disampaikan oleh Matius 5 ayat 12 sampai dengan 20. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Surgawi, kami bersyukur saat ini Tuhan hendak menyapa kami melalui kesaksian kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 5 ayat 12 sampai dengan 20. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan
Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengar satu kata tentang integritas. Integritas adalah sesuatu nilai yang harus dimiliki oleh setiap orang yang hidupnya dapat dikatakan konsisten. Apa sih sebenarnya integritas itu? Integritas itu adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Dan itu dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya ketika orang memiliki integritas, biasanya ketika dia akan melakukan sesuatu atau dia sebelum berbicara sesuatu, maka dia akan berpikir supaya apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan itu merupakan sesuatu yang nantinya juga bisa diwujudkan dalam sebuah tindakan, atau tadi dengan kata lain, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu konsisten. Nah, biasanya orang yang memiliki integritas, dia akan memiliki berpikir secara positif atau positive thinking. Nah, melalui bacaan kita pada hari ini, kita dapat belajar bagaimana Yesus memberikan sebuah pengajaran kepada orang-orang yang pada waktu itu mendengarkannya. Yesus berbicara tentang peranan yang positif. Peranan yang positif dari pengikut-pengikutnya. Yakni mereka adalah garam dan terang tadi. Yesus tidak mengatakan jadilah garam dunia, tidak. Tetapi Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Artinya Yesus hendak mengatakan ada sebuah peranan positif yang dilakukan oleh para pengikutnya. Nah, garam dan terang dunia merupakan sebuah gambaran yang dipakai oleh Yesus. Dan garam serta terang ini diambil dari kehidupan sehari-hari orang Galilea pada waktu itu. Orang yang sederhana pun, setiap rumah pasti memiliki garam. Setiap rumah pasti memiliki sebuah pelita. Kita tahu
sebagaimana dalam kehidupan kita sekarang, di setiap rumah orang Galilea memiliki garam yang dipakai untuk apa? Untuk membuat makanan menjadi enak. Demikian juga di rumah orang Galilea, di setiap rumah pasti akan selalu memiliki pelita. Pelita itu dalam kehidupan pada waktu itu diisi dengan minyak zaitun, lalu kemudian diletakkan di atas kaki Dian. Supaya apa? Supaya terang yang ada di atas kaki Dian, pelita yang kecil tadi di atas kaki Dian tadi bisa menerangi banyak orang. Bisa menerangi seisi rumah. Nah, kalau kemudian pelita tadi kemudian ditutup dengan gantang. Gantang itu apa sih? Gantang itu alat pengukur gandum, untuk mengukur gandum. Jadi mungkin kalau saya mencoba membayangkan itu seperti sebuah keranjang begitu, keranjang kecil gitu yang biasanya untuk mengukur gandum ini berapa begitu. Nah, kalau itu ditutupkan di dalam pelita yang ditaruh di atas kaki Dian tadi, ya sudah pasti pelita itu tidak akan bisa menerangi tempat yang gelap itu, bahkan dia akan gelap. Pelita itu gelap sekali, tidak akan nyala pelita itu tidak akan bisa kelihatan. Nah, pengikut Kristus di Galilea pada waktu itu sekalipun orang sederhana, mengapa saya katakan sekalipun orang sederhana? Karena mereka bukan ahli Taurat. Karena mereka bukan orang-orang Farisi. Nah, walaupun hidup orang-orang Galilea yang sederhana itu, tetapi mereka adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia itu diperlihatkan, ditunjukkan kepada sesama. Jadi, kalau Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, berarti apa yang sudah diajarkan Yesus kemudian disampaikan melalui apa? Baik melalui perkataan dan melalui perbuatan. Nah, jika cara hidup atau perilaku yang dinampakkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan, maka dia bukan pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Sehingga kalau digambarkan sebagai garam, ya garam itu menjadi tawar. Kalau digambarkan sebagai pelita, pelita itu tertutup oleh gantang. Nah, pelita yang tertutup oleh gantang tidak akan bermanfaat. Garam yang sudah menjadi tawar itu tidak akan bermanfaat. Dia pasti akan dibuang dan diinjak-injak. Tidak ada gunanya lagi. Nah, pengajaran Yesus yang diterima oleh orang-orang Galilea yang sederhana tadi itu harus direnungkan. Lalu itu menjadi sebuah dasar prinsip yang dilakukan atau menjadi dasar di dalam melakukan perilaku dalam kehidupan sehari-hari atau sebuah tindakan konkret. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, gambaran positif yang disampaikan Yesus melalui sebuah gambaran tentang garam dan terang ini hendaknya dipertahankan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain bahwa hidup yang harus kita jalani itu harus menunjukkan sebuah integritas. Kalau kita sudah mengerti karena kita belajar melalui khotbah, melalui renungan, melalui bacaan Alkitab kita mengerti dan memahami, maka itu harusnya menjadi sebuah dasar untuk kita berkata-kata, untuk kita melakukan sebuah tindakan. Dan itulah hidup yang berintegritas. Apa yang kita terima dari Tuhan melalui pengajarannya harus terwujud dari perilaku hidup kita. Dengan demikian kita menjadi garam dan terang dunia. Dengan demikian walaupun kita sederhana, bukan orang seperti
ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi kita tetap memiliki integritas. Hidup keagamaan kita bukan hanya sekedar label, tetapi berintegritas. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan didasarkan pada pengajaran Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memiliki hidup yang berintegritas. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita mengakui iman rasuli kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kami datang kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami mengakui akan segala kebaikan Tuhan yang telah tercurah atas hidup kami. Meski kami sadar betul bahwa hidup yang kami jalani tidaklah mudah, tetapi oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh melaluinya. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menyerahkan pergumulan hidup kami di tengah kehidupan bangsa dan negara kami, dengan berbagai macam pergumulan yang harus kami hadapi dalam hal ekonomi. Kami sadar semakin hari semakin berat kami rasakan, namun kami memiliki Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami, pasti akan memberikan kecukupan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus untuk berserah diri kepada Tuhan dan berupaya melalui apapun yang bisa kami kerjakan, karena Tuhan akan memberkatinya. Kami berdoa juga untuk kondisi perpolitikan yang semakin memanas menjelang pemilu tahun 2024. Ya Tuhan, kiranya masyarakat Indonesia bisa kondusif sehingga tidak berfokus pada perbedaan yang ada, tetapi mencoba untuk menghargai setiap perbedaan yang ada. Dan saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan. Tuhan memanggil kami untuk kami dapat memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan juga menolong kami melalui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Biarlah itu menjadi berkat, dan apa yang kami lakukan, gereja lakukan, itu benar-benar bisa dirasakan oleh banyak orang. Kami juga berdoa untuk warga Jemaat Philadelphia. Berkenan Tuhan hadir di tengah setiap keluarga, satu demi satu, supaya permasalahan demi permasalahan yang sedang dihadapi senantiasa akan dapat terbuka dan Tuhan yang akan menolong. Demikian juga saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakitnya, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Nugroho Yulianto, saudari kami Mbak Wiwi, Ibu Arista Kurniawati, saudara kami Mas Tias Prasetyo,
dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan pemulihan atas kesehatan. Tangan kasih Tuhan senantiasa tercurah atas mereka, menjamah mereka sehingga mendapatkan pemulihan. Keluarga yang mendampingi Tuhan pun juga memberkati, memberikan kekuatan dan kesabaran kepada mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan psikologi mereka, pertumbuhan iman mereka, dalam ziarah perjalanan spiritual mereka. Tuhan senantiasa menggandeng mereka. Dalam pekerjaan yang harus kami lakukan, siapapun kami, Tuhan kiranya memberkati kami, sehingga melalui pekerjaan apapun, berkat Tuhan boleh tercurah atas kami. Kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi, biarlah kami hadapi bersama dengan Tuhan. Inilah seruan kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan dengan dasar Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Kita menyanyikan PKJ 148 bait 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Hari
Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk membawa persembahan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga melihat apa yang kami bawa untuk mempersembahkan persembahan ini. Kiranya Tuhan melihat dan mengetahuinya. Tuhan, kami mempersembahkan persembahan ini untuk kebutuhan di jemaat-Mu Philadelphia, dan kiranya Tuhan dapat menerima dan menyucikannya. Bila mana kami di dalam mempersembahkan ini banyak dosa dan salah, kiranya Tuhan mengampuninya. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan sucikan, Tuhan beri kekuatan, dan Tuhan teguhkan hatinya untuk memelihara persembahan ini, supaya persembahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Inilah Tuhan doa permohonan kami, yang kami naikkan berlandaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkenan untuk kita menyatakan perilaku didasarkan pada apa yang sudah kita ungkapkan, dan itu juga didasarkan pada apa yang diajarkan Tuhan Yesus, supaya kita bisa bersinar di tengah kegelapan dunia ini. Dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 422 bait 1 dan 2. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita terima berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.